Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabina Alfa dengan NIM 23234083 dari Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kearifan lokal di daerah Sungai Pua di Kabupaten Agam. Sebelum masuk, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah konsep yang terkait dengan nilai-nilai, norma, pengetahuan, dan tradisi yang terkait dalam komunitas atau masyarakat tertentu yang telah berlangsung secara turun-menurun. Kearifan lokal mengandung unsur-unsur seperti nilai lokal, keterampilan lokal, pengetahuan lokal, hukum lokal, dan kepercayaan lokal yang semuanya terkait dengan pemahaman spiritualitas masyarakat lokal. Kearifan lokal dapat melindungi nilai leluhur dalam tata kehidupan masyarakat dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Berikut beberapa contoh dari kearifan lokal daerah Sungai Pua di Kabupaten Agam. Yang pertama adalah Bataga Panggulu. Bataga Panggulu adalah upacara adat Minangkabau yang dilakukan untuk memilih penghulu suku atau biasa disebut dengan datuk. Acara ini biasanya diadakan secara acara pesta selama 3 hari hingga seminggu. Bataga Panggulu ini berfungsi untuk memilih dan mengangkat pemimpin kaum yang baru atau mengganti pemimpin kaum yang lama, yang mana upacara ini dapat dilaksanakan jika seseorang penghulu sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya karena kesibukan atau kesehatan yang tidak memungkinkan mereka bekerja, maka dia boleh menyerahkan jabatan itu kepada calon pengantinya. Yang menggantikan posisi datuk kepada calon penganti biasanya adalah kemenakannya atau putra saudara perempuan yang sudah dewasa. Dan persyaratan utama untuk menjadi pemimpin Bataga Penghulu adalah seseorang yang berasal dari keturunan kaum pemimpin lama. Namun, dalam hal pengangkatan ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan saja, tetapi harus yang berponan kepada adat yaitu Maangke Rajo Sakato Alam Maangke Penghulu Sakato Kaum, yaitu yang mana peresmian penghulu ini dimulai dengan rapat atau mufakat agam yang kemudian dibawa ke halaman yang artinya dibawa masalahnya ke dalam kampung lalu diangkat ketika suku atau marga dan berakhir dibawa ke dalam kan, yaitu kerapatan adat negara. KAN adalah orang yang berhak memasangkan dera penghulu atau tutup kepala kebesaran penghulu yang baru dan diangkat merupakan pucuk adat. Dan makna Bataga Penghulu bagi masyarakat setempat adalah untuk menguji atau melegitimasi keberadaan penghulu di Minangkabau serta mengukuhkan sako atau gelar. Selanjutnya adalah makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan dengan cara makan duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan yang dilakukan oleh masyarakat di Minangkabau, yang mana tradisi ini dilaksanakan pada hari-hari besar agama Islam dan berbagai upacara atau adanya pertemuan penting di suatu desa atau daerah tersebut. Jamba berarti dulang yang berisi nasi dan lauk paut yang tersusun di atas piring besar. Makan bajamba ini dilangsungkan pada tempat yang telah ditentukan atau dan diikuti oleh puluhan hingga ribuan yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok. Maka bajamba ini dibagi terdiri dari 3 orang hingga 7 orang yang duduk melingkar dan setiap kelompok tersebut disediakan satu duluang yang di dalamnya serta sejumlah piring yang berisi nasi dan berbagai macam lauk. Ketika makan, nasi diambil sesuap dengan tangan kanan lalu tambahkan sedikit dengan lauk paut, yang kemudian dimasukkan ke mulut dengan cara dilempar dalam jarak dekat. Dan ketika menyuap, tangan kiri sudah berada di bawah untuk menghindari kemungkinan untuk tercecernya makanan nasi-nasi yang sudah masuk. Selain itu, posisi duduk harus tegap dan tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Selanjutnya, khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran adalah seseorang yang telah menyelesaikan bacaan Al-Fatihah sehingga surat An-Nas. Khatam Al-Quran dilakukan oleh anak-anak sebelum mereka berumur 13 tahun. Dan khatam Al-Quran merupakan upacara adat yang biasanya dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur karena anak tersebut sudah mampu membaca dan menamatkan Al-Quran. Dan makna khatam Al-Quran adalah tuntas, yang menyelesaikan dengan tuntas yang berarti bisa menghatamkan Al-Quran dengan menyelesaikan bacaan tanpa terkecuali. Dan ikut serta santri dalam khatam adalah amalan bagi mereka sendiri. Mengikuti pembagian qadimah dan mengikuti Rasulullah SAW. Acara khatam Al-Quran dimeriahkan dengan acara pawai yang mana berjalan dari mengelilingi daerah sekitar serta diikuti dengan suara musik dari marching band dan pakaian adat Minangkabau. Acara pawai ini diadakan untuk memberitahu ke masyarakat setempat. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.